selamat malam buat saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana keselamatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Alkitab. Nah, langsung saja saya akan menarik garis jambang. Nah, ini adalah masa penciptaan. Masa penciptaan. Nah, pada masa penciptaan ini Tuhan menciptakan kedua makhluk yang sangat unik, yaitu malaikat Tuhan menempatkan dia di surga. Nah, sedangkan manusia Tuhan tempatkan di bumi. Nah, setelah Tuhan menempatkan manusia ini di bumi, maka Tuhan juga menempatkan pohon kehidupan di Taman Eden dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan memberikan larangan kepada kedua manusia ini, yaitu bahwa semua buah pohon yang ada di dalam Taman Eden ini boleh engkau makan. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena apabila engkau memakannya, maka engkau akan mati. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata malaikat ini yang sudah Tuhan tempatkan di surga mempunyai niat jahat, dan dia ingin menyamakan dirinya kepada Allah, atau dia membangkang kepada Allah. Nah, karena Allah yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Suci. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa malaikat ini telah membangkang dan telah melawan Allah. Maka Tuhan menjatuhkan mereka ke bumi dan memberikan julukan yang baru, yaitu setan atau musuh. Nah, ketika setan ini tahu bahwa ada yang seperti dia yang mempunyai akal pikiran kehendak bebas, yaitu manusia ini, yaitu Adam dan Hawa, maka dia menghasut manusia ini untuk melanggar perintah Allah. Dan dia berkata bahwa ketika engkau memakan buah pohon yang larangan Tuhan, maka engkau akan sama seperti Allah. Nah, ketika manusia ini telah memilih perkataan iblis dibandingkan mentaati perintah Tuhan, maka manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Ini adalah masa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia ini tidak bisa menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Jadi, apabila manusia ingin masuk surga, maka dosa manusia ini harus diselesaikan. Diselesaikan dengan cara apa? Yaitu dengan
bicara penghukuman, karena upah dosa ialah sesuai dengan yang Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Dari Roma pasal 6 ayat ke-23. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Tuhan tahu bahwa manusia ciptaannya yang sama seperti Dia, karena Dia juga Maha Adil, Maha Suci, dan Maha Pengasih, maka Dia tidak mau manusia ini mati di dalam dosa atau dihukumkan ke dalam neraka. Maka Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa akan mengirimkan juru selamat yang akan datang. Nah, ketika Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, maka Tuhan juga ingin supaya Adam dan Hawa menyadari perbuatannya di mana mereka telah melanggar perintah Tuhan. Jadi, Tuhan memberikan suatu perintah kepada Adam dan Hawa untuk membangun mezbah. Itu untuk mempersembahkan binatang sembelihan. Jadi sebenarnya ini bukan menandakan bahwa ini akan menyelamatkan. Ini adalah hanya sebagai simbol kepada juru selamat yang akan datang. Nah, setelah ini Tuhan juga menyampaikan kepada Adam dan Hawa agar mereka menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu ayah untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa di dalam memelihara ibadah simbolik ini. Nah, ternyata ibadah simbolik ini seiring berjalannya waktu, banyak ayah-ayah yang tidak memelihara ibadah simbolik ini dan mereka tidak mau mengikuti apa perintah Tuhan. Maka Tuhan menciptakan suatu bangsa Israel sebagai penjaga dan pemelihara ibadah simbolik ini. Nah, ketika bangsa Israel Tuhan sudah pilih menjadi TPDK, maka Tuhan juga mengatakan bahwa apabila orang akan datang kepada atau ingin menyampaikan setiap pergumulannya dalam keluarganya, maka dia harus datang kepada imam.
Dan Yohanes Pembaptis menunjuk di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah itu yang menghapus dosa seisi dunia. Itu juru selamat yang sudah datang. Nah, ternyata bangsa Israel ini menolak Yesus Kristus ini yang akan datang, dan ternyata mereka menyalibkan dia. Bangsa Israel sendiri menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada masa perjanjian baru ini, pada masa perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, maka sebagai bukti dari keselamatan bagi pada masa perjanjian lama, yaitu dari mulai masa Adam dan Hawa hingga pada masa tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, apabila pada masa perjanjian baru ini ingin diselamatkan, maka kita harus percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika kita ingin masuk surga, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Baik, demikian saja pemaparan tentang bagaimana keselamatan dari awal perjanjian lama hingga pada perjanjian baru pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengerti bahwa perjanjian lama ini sangat berhubungan dengan keselamatan yang ada di perjanjian baru. Terima kasih dan salam.